there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas sedikit tentang manfaat media pembelajaran mata kuliah media pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh dosen Husna Nasihin MPDI. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita bahas bersama-sama, yaitu pertanyaannya adalah mengapa sih harus ada media pembelajaran? Lah, pertanyaan ini perlu kita ajukan bersama-sama di mata kuliah ini, yang mana pertanyaan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena akan menunjang kemajuan media pembelajaran yang akan kita lakukan suatu saat nanti. Kita kembali lagi, mengapa harus ada media pembelajaran? Tentu jawabannya adalah pemakaian media pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang dapat membangkitkan motivasi, keinginan, minat yang baru yang membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Lah, kenapa harus ada sebuah media pembelajaran di dalam materi kita ini? Tentunya dalam media ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan siswa dan juga dapat membangkitkan keinginan siswa di dalam proses belajar mengajar. Tentu hal ini juga akan membawakan pengaruh psikologis yang baik terhadap siswa. Kemudian menurut Dayton dalam bukunya Azhar Arsyad, manfaat media pembelajaran yang pertama apa? Yang pertama manfaatnya adalah penyampaian pelajaran akan menjadi lebih baku, atau dapat diartikan penyampaian pembelajaran akan menjadi lebih simpel. Akan tetapi dari kesimpulan itu membuat anak-anak atau membuat peserta didik akan lebih nyaman dan akan dimudahkan dalam proses belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik. Dari sebuah materi yang kita berikan kepada siswa dan kita menggunakan sebuah metode pembelajaran yang menarik, tentu akan membuat siswa lebih interaktif lagi di dalam kelas dan lebih menyenangkan proses belajar mengajar pula. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, kenapa dikatakan lebih interaktif? Jelas karena dengan adanya sebuah media pembelajaran menjadikan kelas itu lebih ramai, lebih interaktif, komunikasi antara guru dan siswa akan lebih banyak terjadi, sehingga proses belajar mengajar itu akan menjadi lebih interaktif lagi di dalam kelas. Kemudian yang keempat, lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Nah, ini salah satu trik yang membuat kita sebagai seorang guru tidak akan merasa jenuh dan tidak akan merasa bosan apabila kita mampu memanfaatkan waktu pembelajaran itu dengan singkat, padat, dan jelas, tentu tanpa menghilangkan proses pembelajaran yang dibutuhkan. Artinya apa? Artinya proses pembelajaran itu akan tetap berlangsung seperti biasa, akan tetapi dengan waktu yang lebih singkat itu menghasilkan berbagai banyak materi atau menghasilkan berbagai macam indikator yang diberikan oleh guru kepada siswa. Seperti itu. Kemudian yang kelima, itu tentang kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Nah, ini jelas sekali dengan adanya metode pembelajaran yang kita gunakan dengan media yang bagus, tentu kualitas hasil belajar anak-anak dapat kita tingkatkan dengan baik dan dengan maksimal. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita lebih kreatif lagi dalam menggunakan media pembelajaran untuk anak didik kita. Yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimanapun yang kita inginkan. Nah, ini proses yang mana kita lakukan pada masa contoh saat sekarang ini adalah sedang masa pandemi, jadi kita hanya bisa belajar di rumah.
Akan tetapi dengan media yang menyenangkan, dengan media yang lebih menarik, tentu bisa kita lakukan di manapun dan di kapanpun sesuai dengan situasi dan kondisi. Tentu yang jelas seorang guru atau seorang pendidik harus memiliki sifat kreativitas. Kreativitas dalam apa? Kreativitas dalam memberikan pelajaran kepada siswa, sehingga kata-kata dimanapun dan dimanapun dan di kapanpun yang kita inginkan itu dapat terjadi dengan baik. Selanjutnya yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Nah, ini merupakan proses yang akan siswa dapati, atau proses yang akan guru ajarkan kepada siswanya adalah siswa akan mendapatkan suatu proses belajar, ya kan, suatu proses belajar yang mana proses belajar itu dapat kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Yang penting apa? Media pembelajaran itu kita praktekkan dengan baik. Selanjutnya yang kedelapan adalah bagaimana peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Seorang guru tidak hanya memberikan pelajaran 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 di kelas, atau bahkan memberikan pelajaran berbagai macam buku, atau memberikan pelajaran sampai berbaris-baris dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, akan tetapi peran seorang guru tidak hanya memberikan pelajaran, akan tetapi juga memberikan sebuah mauidhah hasanah, mampu memberikan contoh yang baik. Kita mampu memberikan manfaat media pembelajaran bagi siswa, tapi di sisi lain kita juga harus memberikan manfaat perubahan yang lebih positif kepada siswa-siswi kita semuanya. Itu adalah tadi tentang manfaat media pembelajaran menurut Dayton dalam bukunya Azhar Arsyad. Kemudian sedangkan menurut Encyclopedia of Educational Research dalam Hemalik yang dikutip Azhar Arsyad juga merincikan manfaat media pembelajaran. Nah, di sini dia menyebutkan ada 7. Yang pertama apa? Yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu mengurangi verbalisme. Nah, ini jelas ya, meletakkan dasar-dasar konkret untuk berpikir. Jadi siswa akan berpikir lebih fokus, akan berpikir lebih dalam lagi apabila kita mampu memberikan pembelajaran dengan cara-cara yang menyenangkan. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa, jelas ya, dengan media pembelajaran yang unik, dengan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, tentu itu akan membuat siswa itu akan lebih perhatian lagi dengan pelajaran yang kita ampu. Artinya apa? Tidak membosankan. Hanya menjelaskan, menerangkan, menulis itu jelas akan membosankan. Yang jelas kita harus apa? Memberikan sebuah modifikasi pembelajaran yang bagus. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap. Nah, ini meletakkan dasar-dasar penting. Jadi suatu pelajaran yang tidak penting kita kesampingkan terlebih dahulu. Materi-materi yang penting kita dahulukan. Supaya apa? Supaya jelas tadi ya, materinya yang kita sampaikan itu lebih simpel. Jadi siswa tidak merasa bosan, tidak merasa pelajaran itu menjadi beban bagi siswa, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Lah, metode pembelajaran yang bagus tentu dapat meningkatkan tingkat kemandirian siswa ya. Tingkat kemandirian siswa itu akan lebih matang dan akan lebih bagus untuk persiapan masa depan yang lebih gemilang tentunya. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur, kontinu, terutama melalui gambar hidup. Nah, tentu saja manfaat yang lain itu ini sangat jelas sekali ya. Pemikiran yang teratur, pemikirannya itu lebih runtut, lebih tertata, kemudian lebih kontinu. Lebih kontinu itu lebih, bahasanya lebih istiqomah lagi, pemikirannya akan lebih dewasa, step by step. Kemudian melalui gambar hidup tentunya kita mampu memberikan gambaran-gambaran ya, sebagai seorang guru mampu memberikan gambaran kepada siswa, sehingga siswa itu lebih mantap dalam berpikir tentang gambaran hidup itu. Kemudian membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa.
Lah ini kebanyakan guru ketika memberikan pelajaran kepada siswa itu terlalu banyak menggunakan bahasa Indonesia. Kadangkala mungkin kita selingi juga dengan bahasa-bahasa luar seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, sehingga wawasan dan pengetahuan siswa tidak hanya dalam bahasa Indonesia saja, melainkan juga mampu memahami sedikit demi sedikit bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Kemudian yang ketujuh, memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain. Jelas sekali ya teman-teman, manfaat media pembelajaran yang kita lakukan jika dengan menggunakan cara yang tepat dan tepat tentu akan memberikan pengalaman yang luar biasa, akan memberikan pengalaman yang hebat, yang amazing buat siswa-siswi kita nantinya suatu saat nanti. Kenapa bisa dikatakan demikian? Jelas karena pengalaman praktek, pengalaman media yang kita berikan itu justru makan lebih mengena daripada kita menyampaikan materi dari jam 1 sampai jam 2 atau 2 jam pelajaran kita hanya menyampaikan materi saja, sehingga anak-anak jelas akan merasa jenuh dan bosan. Nah, itu adalah tentang bagaimana manfaat media pembelajaran jika suatu saat nanti kita akan mengajar, suatu saat nanti kita akan memberikan pelajaran kepada siswa-siswi kita. Tentu dengan menggunakan sebuah media pembelajaran akan membuat lebih efisien, akan membuat lebih mengenal lagi kepada siswa-siswi kita, dan juga akan membuat pelajaran yang kita pelajari itu lebih menyenangkan juga. Kemudian selanjutnya ada sedikit materi juga tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Yang pertama, ketetapan media dengan tujuan pengajaran. Jadi materi yang kita ajarkan dengan media yang kita berikan tentu harus tepat sasaran. Jangan sampai materi yang kita berikan tidak sesuai atau tidak terarah dengan media yang kita berikan. Medianya apa, pelajarannya apalah. Jadi harus nyambung supaya apa? Supaya tujuan pengajaran itu tercapai. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Tentu tidak hanya kita media terus, akan tetapi kita juga harus memberikan isi yang berbobot juga kepada siswa, sehingga kesannya tidak hanya asik-asik saja dengan media pembelajaran, akan tetapi kita juga memberikan materi yang berpengalaman untuk siswa nanti. Kemudian kemudahan memperoleh media. Nah, ini juga harus kita perhatikan juga. Media yang kita berikan juga yang memudahkan kita. Jangan sampai media yang kita pelajari malah medianya menyulitkan kita sendiri, jangan sampai. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Lah ini media yang kita gunakan justru harus yang kita kuasai. Apa yang kita kuasai medianya kita gunakan. Jangan sampai kita umpamanya nggak paham dengan cara menggunakan laptop, nggak tahu cara menggunakan proyektor, tapi setelah kita gunakan untuk media pembelajaran ternyata kita tidak bisa. Lah itu kan jelas menjadi penghalang, ya kan, menjadi penghalang buat seorang guru, menjadi seorang pengajar, atau bahkan nanti murid-murid kita malah akan meremehkan kita karena kita gurunya gaptek lah seperti itu. Jadi menggunakan media yang sesuai dengan topoksinya kita masing-masing seperti itu. Kemudian tersedia waktu untuk menggunakannya, ya. Jadi antara waktu dan media yang kita gunakan dengan materi yang kita sampaikan jelas harus sinkron. Jangan sampai waktu yang sedikit hanya kita gunakan untuk materi saja. Nah, itu sudah kurang maksimal. Jadi kita harus sinkron juga, harus memberikan porsi yang sama. Kemudian sesuai dengan taraf berpikir anak. Antara anak SD jelas media pembelajaran akan berbeda dengan anak SMP. Anak SMP media pembelajarannya akan berbeda dengan anak SMA. Anak SMA berbeda jauh lagi dengan tingkatan mahasiswa. Mahasiswa tingkat sarjana S1 berbeda juga lagi jauh dengan sarjana S2. S2 nanti juga akan berbeda lagi media pembelajarannya dengan sarjana S3. Nah, seperti itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang manfaat media pembelajaran dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Jangan lupa belajar, jangan lupa memperbanyak membaca buku supaya wawasan kita lebih banyak lagi. Terima kasih. Demikian, apabila ada kesalahan itu karena kebodohan saya sendiri, dan apabila ada manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.